Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua. Kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan Ashrul Raka'is fi Tarbiyatil Abna, yaitu 10 kaidah ringkas dalam pendidikan anak yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Setelah kita sebelumnya membahas pada Ar-Rakizah Ats-Tsalitsah tentang doa, tentang doa untuk anak, sekarang kita membahas tentang Ar-Rakizah Ar-Rabi'ah, yaitu kaidah keempat atau pilar keempat dari pendidikan anak adalah at-tahsinu bil azkar, yaitu membentengi mereka dengan zikir. Ya, telah kita ketahui bahwasanya zikir itu adalah tameng perisai seorang mukmin. Sehingga seorang mukmin yang sudah berzikir, maka dia seperti memakai baju besi. Sehingga tidak ada kemudian panah-panah syaitan bisa mengenai dirinya ketika dia berzikir. Demikian pula tatkala kita membentengi anak dengan zikir-zikir, maka sang anak akan terlindungi dari berbagai macam bahaya. Entah itu dari mata yang jahat atau panah-panah syaitan yang lain. Maka di sini Syekh menyebutkan, qala al-muallif hafizahullah, fa minar rakaizil azimah hirsul walidaini ala tahsinil abna'i bil azkari syar'iyyah. Di antara pilar yang agung dari pilar keempat ini adalah hirsul walidain, yaitu semangatnya kedua orang tua ala tahsini abna'iha, untuk membentengi anaknya dengan zikir-zikir yang syar'i. Wal auradin nabawiyah, dan juga zikir-zikir yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membentengi mereka dengan zikir-zikir yang syar'i dan juga zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lidzalika azimal athar 'ala al-aulad. Karena itu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi sang anak. Hifzan, baik itu dari segi penjagaan, wasolahan dari segi kebaikan, wasalamatan dari segi keselamatan, minal fitani wasyurur, dari berbagai macam fitnah dan berbagai macam keburukan. Ya, jadi zikir ini adalah benteng yang kuat dalam menjaga anak, memperbaiki anak dan keselamatan anak dari berbagai macam fitnah dan kejelekan. Oleh karenanya jangan sampai orang tua luput darinya kebaikan ini, yaitu membentengi anaknya dengan zikir-zikir yang syar'i yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa qad syuri'a lil abawainil 'amalu 'ala tahsini dzurriyyatihima qabla an yukhlaqu. Bahkan disyariatkan bagi para orang tua untuk mengamalkan zikir-zikir atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri mereka sebelum anak mereka terlahir. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu adalah orang tua berzikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia akan melakukan hubungan, ya, sebelum anak itu terlahir. Maka apa? Disyariatkan bagi para orang tua untuk mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu," apabila salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, qal, maka hendaknya dia berdoa bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami.
Ketahuilah Bapak Ibu sekalian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa disyariatkan oleh Nabi SAW sebelum anak itu terlahir atau ketika orang tua akan berhubungan dengan istrinya. Disyariatkan untuk membaca doa ini, dan ternyata doa ini punya pengaruh besar untuk membentengi anak yang besok akan terlahir. Ya, makanya para ulama rahimahumullah berkata dalam sebuah athar bahwasanya anak-anak yang terlahir tanpa membaca doa bisa jadi yang terlahir adalah anak-anak syaitan. Ya, karena Allah mengatakan wasyarikhum fil aulad, sertailah mereka dalam anak-anak, kata para ulama, yaitu tatkala orang tua mereka sedang berhubungan badan, kemudian ternyata dia tidak berdoa, maka syaitan ikut, sehingga terlahirlah anak-anak syaitan, sehingga terlahirlah anak-anak yang dengan perilaku yang kurang baik, perilakunya seperti syaitan atau yang lainnya. Maka kata beliau, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Apabila dia ditakdirkan dalam hubungan tersebut dikaruniai seorang anak, maka anak tersebut tidak akan bisa dibahayakan oleh syaitan selama-lamanya. Bahkan kata para ulama, orang yang berdoa dengan doa ini maka anaknya insya Allah akan wafat dalam keadaan bertauhid. Subhanallah. Sebegitu jauhnya Islam mengajarkan kepada kita pendidikan anak sebelum mereka terlahir, yaitu orang tua untuk menghafal doa ini. Ya, karena ini juga sebagai benteng bagi anak. Ya, faqauluhu, maka sabda Nabi SAW, wajanni bisyaitan ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah syaitan terhadap apa yang engkau rezekikan kepada kami. Ya, hadza tahsinun azimun li aulad. Ini adalah bentuk benteng yang sangat kuat dari seorang bapak atau dari orang tua kepada anak-anaknya. Ya, meskipun mereka belum terlahir. Yaslamuna bihi min syarri syaitani wa syirkihi. Sehingga anak-anak itu bisa selamat dari keburukan syaitan dan sekutu-sekutunya. Bahkan istrinya Imran yang bernama Hannah, ketika Maryam sedang dikandungannya, maka dia berdoa, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu untuknya, untuk Maryam, bayi yang ada di perutku, yang ada di kandunganku, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Sehingga kata Nabi SAW bahwasanya seluruh bayi yang terlahir ke dunia pasti ditusuk perutnya oleh syaitan sehingga bayi tersebut menangis, kecuali dua, yaitu Maryam dan juga Isa bin Maryam. Karena apa? Karena orang tuanya mendoakan, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, ya Allah lindungi Maryam dan anaknya, sehingga Maryam ketika lahir dia tidak menangis, tidak ditusuk oleh syaitan perutnya, dan juga Isa bin Maryam ketika dia terlahir dia tidak menangis. Kenapa? Karena orang tuanya mendoakan, ya, membentengi anaknya dengan zikir sebelum mereka tercipta dan sebelum mereka terlahir. Subhanallah. Ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'da an yarzuqallahu alwalidain bil abna'i yanbaghi 'alaihima an yata'ahada abna'ahuma bit ta'widz wat tahsin. Kemudian setelah Allah karuniakan kepada mereka anak, maka hendaknya sudah sepantasnya bagi para orang tua untuk membiasakan anak-anaknya itu berzikir dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kana Nabi SAW yu'awwidhul Hasan wal Husain. Dahulu Nabi SAW itu memintakan perlindungan kepada Allah kepada Hasan dan Husain cucunya. Nabi SAW berdoa kepada keduanya, u'idhukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nabi SAW berdoa, u'idhukuma bi kalimatillahi tammah. Aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahamah, dari setiap syaitan dan binatang-binatang yang berbahaya. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata yang jahat. Ini doa Nabi SAW kepada kedua cucu beliau, ya, radhiyallahu anhuma. Summa yaqul, kemudian beliau bersabda, kana abukum yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq.
Kemudian Nabi SAW bersabda, dahulu bapak kalian, maksudnya Nabi Ibrahim, juga memintakan perlindungan kepada Allah untuk kedua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Ternyata Nabi SAW Nabi SAW mendoakan atau memintakan perlindungan kepada Allah untuk kedua cucunya. Kemudian beliau berkata, ini yang dulu dilakukan kakekku Ibrahim. Dia memintakan kepada Allah perlindungan ya kepada kedua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Saking pedulinya para nabi dengan keturunan mereka, betul-betul membentenginya dengan zikir, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul Allah yang melindungi. Dan kalau Allah yang sudah menjadi pelindung, maka tidak ada yang bisa mengganggunya. Ini yang harus perlu diperhatikan. Summa inda bulughi sinnit talqin yahrisul walidaini ala talqini abnaihima al-azkar an-nabawiyah al-mubarakah. Kemudian tatkala anaknya sudah mencapai usia balik, sudah bisa diajari zikir, ya sudah bisa diajari oleh zikir-zikir syar'i, maka hendaknya para orang tua ya bersemangat untuk mentalkin anak-anak mereka zikir-zikir syar'i. Tatkala anak mereka sudah mulai usia balik atau misalnya usia sudah mumayyiz, maka orang tua harus bersemangat mentalkin anak-anaknya dengan zikir-zikir yang syar'i, mundu nu'umati azfarihim, dari sejak umurnya masih kecil. Sudah dibiasakan. La siyamal azkar yaumiyah, terutama zikir-zikir harian. Zikir setelah sholat, zikir setelah zikir pagi dan petang, zikir pakai baju, masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan yang lainnya. Ya, ka azkaris sabah wal masa, seperti zikir pagi dan petang, wa dukhulil manzil wal khuruj minhu, masuk rumah, keluar rumah, wa azkarit ta'am wal libas, ya, doa makan, doa minum, wa nahwi dzalik, dan doa-doa yang lainnya, yang semisalnya. Fayansha'ut tiflu mu'tadan ala dzikrillah, sehingga anak itu tumbuh dengan membiasakan dirinya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulaziman lahu fi jami'i ahwalihi, bahkan dia melazimkan dalam setiap keadaan. Bahkan sang anak ini akan melazimkan dalam setiap keadaan untuk berzikir. Karena kalau sudah ditanamkan dari kecil zikir-zikir ini, maka nanti seterusnya akan jadi kebiasaan. Sehingga sang anak nanti akan melazimkan pada dirinya bahwasanya dia harus berzikir dulu sebelum keluar rumah, ketika masuk rumah, masuk kamar mandi, dan seterusnya. Fatahsulu lahu bidzalikal afiyah, sehingga kemudian anak tersebut mendapatkan keselamatan. Al-afiyah. Al-afiyah itu adalah keselamatan dunia dan akhirat. Wassalamatu minal afati wasyurur, dan juga keselamatan dari berbagai macam hal yang rusak di luar dan berbagai macam keburukan. Ketika anak itu sudah diajari zikir-zikir, maka zikir ini akan jadi tameng, sehingga bapak ibu tidak perlu khawatir ketika anaknya berada di luar atau tidak berada di penjagaannya. Kenapa? Karena anak itu sudah dibentengi, sudah dilindungi sama Allah. Kita percaya kalau Allah sudah melindungi, maka tidak ada yang bisa mengganggunya. Ya, kita harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu ditanamkan. Sehingga apa? Wa tahsulu lahul barakah fi umurihi kulliha. Sehingga kemudian sang anak ini mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan hidupnya. Ya, karena memang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kaidah keempat, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membentengi anaknya dengan zikir. Ya, jangan lupa kita ajari anak-anak kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dikasih contoh bahwasanya Nabi kita alaihi wassalatu wassalam itu sering berzikir, bahkan mereka mengajari bahkan Nabi SAW mengajari cucu-cucunya untuk berzikir sejak kecil. Karena apa? Karena anak kecil kalau sudah keluar dari rumah itu bukan di pantauan orang tua lagi, tapi di pantauan Allah. Kalau mereka dibentengi sama Allah, maka tentunya tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Wallahu a'lam. Demikian ini pembahasan atau pilar keempat dari pendidikan anak. Wallahu a'lam, kita cukupkan. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.